Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru pendamping di sekolah? Salam hormat dari saya dan terkhusus untuk anak-anakku dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian tetap semangat belajar, terus berprestasi dan tetap rendah hati. Karena generasi Smart School berkarakter cerdas. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran geografi hari ini kita kembali ditemani oleh Ibu Mukarama Ismail dan materi kita hari ini adalah teori pembangunan wilayah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku sekalian diharapkan mampu memahami teori pembangunan wilayah serta dapat menghitung indeks konektivitas, kekuatan interaksi antar wilayah, serta titik henti pusat pelayanan masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, minggu lalu Ibu sudah membahas tentang pembangunan wilayah. Ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu yang Ibu bahas? Silahkan anak-anakku tulis di kolom chat sekarang. Di layar monitor anak-anakku sekalian sudah tampil, tahukah Anda mengapa ibu kota Jakarta akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan? Ada yang tahu? Nah, ini ada kajian teorinya loh. Nah, pembangunan wilayah yang telah kita bahas minggu lalu itu tentu melibatkan berbagai hal. Nah, kita lihat bersama. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia telah merencanakan langkah besar menuju perubahan yang signifikan untuk mencapai status sebagai negara maju. Oleh karena itu, Indonesia memiliki visi di tahun 2045 menjadi pilar utama dalam mewujudkan impian sebagai negara maju. Nah, salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah adalah pembangunan ibu kota negara baru yang kita disebut dengan IKN. Nah, dengan IKN ini, Indonesia berharap untuk mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Nah, untuk menjadi ibu kota negara baru, Kota Kalimantan telah dipilih karena memiliki beberapa alasan. Yang pertama, minim risiko bencana alam. Yang kedua, lokasinya strategis di tengah-tengah negara Indonesia. Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang telah berkembang. Dan yang terakhir, ketersediaan lahan yang luas.
Nah, itulah anak-anakku sekalian, bagaimana ibu kota negara baru kita yang telah merencanakan pembangunannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembangunan wilayah. Nah, pembangunan wilayah tidak hanya melibatkan di desa, tapi tentu saja harus melibatkan perkembangan di daerah perkotaan. Pembangunan itu sendiri memiliki makna sebagai suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Jadi, wilayah memiliki segala potensi yang dimilikinya, baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun kualitas sumber daya manusianya, itu harus dikembangkan. Nah, salah satu makna dari pembangunan itu adalah suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik. Selanjutnya, pembangunan nasional itu sendiri adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Nah, termasuk anak-anakku sekalian, peserta didik juga memiliki upaya dalam melaksanakan pembangunan nasional. Hal yang paling terkecil yang bisa anak-anakku lakukan, yang paling sederhana, yang sering ibu sampaikan adalah buanglah sampah pada tempatnya. Jika anak-anakku melihat sampah di pekarangan sekolah atau dimanapun saja, silahkan diambil kemudian dibuang pada tempatnya. Nah, anak-anakku juga bisa berpartisipasi dalam hal lain, misalnya berprestasi di sekolah maupun di kegiatan di luar sekolah. Nah, selanjutnya, dalam pembangunan wilayah tentu ada modal dasar yang harus digunakan. Nah, apa saja modal dasar dalam pembangunan wilayah? Nah, kita lihat bersama. Yang pertama, ada sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, yang mana dikatakan sumber daya manusia yang berkualitas? Tentu saja sumber daya manusia yang maju dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan. Kemudian memiliki sikap yang positif, kemudian berperilaku terpuji, dan yang pastinya memiliki wawasan yang luas, kemampuan, skill atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada saat ini dan yang masa depan. Nah, yang kedua, modal dasar yang kedua adalah sumber daya alam yang melimpah. Nah, di setiap wilayah tentu memiliki sumber daya alam. Ada potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah, baik itu potensi sumber daya alam, sosial budaya, maupun pariwisatanya. Nah, semuanya ini merupakan potensi yang dapat dikembangkan oleh wilayah tersebut. Nah, kita lihat dulu sumber daya alam itu seperti apa. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil kemudian dimanfaatkan karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kita perlu memperhatikan juga bahwa dalam mengelola sumber daya alam itu tentu harus memperhatikan juga tentang ketersediaannya. Karena ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini tentu harus digunakan seefisien mungkin, sehemat mungkin, sehingga dapat juga digunakan oleh generasi yang akan datang. Nah, inilah dua hal yang merupakan modal dasar dalam pembangunan suatu wilayah. Nah, anak-anakku sekalian, kita melihat dulu. Pembangunan wilayah itu tentu harus mengoptimalkan aktivitas serta fungsi-fungsi wilayah untuk mengembangkan potensinya. Nah, sekarang kita lihat apa saja fungsi daripada wilayah itu. Yang pertama, wilayah dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan. Nah, kota diarahkan sebagai
pusat pelayanan wilayah hinterlandnya atau wilayah belakang. Nah, dia dapat menjadi pusat komunikasi antar wilayah, pusat kegiatan industri dan jasa, serta pusat pemukiman penduduk. Nah, sebagai contoh kita ambil, Kota Makassar ini merupakan pusat pelayanan dari daerah-daerah hinterlandnya, yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa. Nah, komunikasi antar wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan itu terpusat pada Kota Makassar. Nah, di sisi lain, Kota Makassar telah menjadi pusat industri dan jasa. Dan yang terpenting juga adalah sebagai pusat pemukiman penduduk. Yang kedua, pembangunan wilayah bisa juga diarahkan sebagai fungsi transfer hasil pembangunan. Nah, wilayah di sini menggambarkan proses transfer hasil pembangunan dari pusat ke pinggiran kota dan sebaliknya juga dari pinggiran kota ke pusat. Jadi terjadi interaksi antar wilayah. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah wilayah berfungsi sebagai basis ekonomi. Nah, kita ketahui bersama bahwa sebuah inti kota tentu menjadi pusat kegiatan industri dan jasa perkotaan karena segala kegiatan pertanian dan perkebunan itu akan dikelola di daerah perkotaan. Kemudian akan dikirim kembali ke daerah-daerah atau pedesaan untuk dijadikan sebagai pemasaran. Nah, itulah 3 fungsi wilayah dalam pembangunan wilayah. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita masuk kepada teori pembangunan wilayah. Nah, ada beberapa teori di sini, kita lihat bersama. Yang pertama adalah kontrol teoris. Nah, kontrol teori ini melibatkan 2 hal. Yang pertama adalah teori determinis lingkungan alam. Jadi melibatkan lingkungan alam. Nah, tentu saja pengaruh lingkungan alam sangat kuat terhadap perkembangan masyarakat suatu wilayah atau negara. Nah, pengaruh ini dapat bersifat positif maupun negatif. Kita bisa melihat beberapa negara yang terletak di daerah tropis itu bisa menghadapi masalah seperti adanya temperatur suhu yang sangat panas, itu dapat melemahkan energi atau aktivitas kerja daripada masyarakatnya. Kemudian pada saat terjadinya musim hujan tentu akan mengakibatkan terbentuknya endapan atau rawa-rawa dan genangan air yang merupakan tempat yang ideal untuk berbagai sumber penyakit. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Teori yang kedua adalah determinis lingkungan kebudayaan. Jadi di sini melibatkan culture atau budaya. Di sini kontrol teoris beranggapan bahwa perbedaan suatu bangsa akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan suatu wilayah. Nah, teori ini memandang bahwa segala sesuatu akan bisa dicapai dengan menggunakan akal pikiran manusia dan nilai keberhasilan suatu pembangunan diukur dari pencapaian materi yang didapatkan. Nah, itulah ada 2 teori daripada kontrol teori. Yang pertama adalah determinis lingkungan alam yang melibatkan alam, dan yang kedua determinis lingkungan kebudayaan. Sekarang kita lihat teori yang kedua. Ada teori ketergantungan. Teori ketergantungan di sini masyarakat pada negara berkembang kehilangan otonominya atau menjadi daerah pinggiran dari daerah metropolitan. Nah, ada daerah-daerah pinggiran ini dijadikan sebagai daerah jajahan. Nah, maksudnya daerah jajahan di sini daripada negara-negara metropolitan itu, mereka
berfungsi sebagai produsen bahan mentah. Jadi menjadi produsen bahan mentah bagi daerah metropolitannya. Selanjutnya, barang mentah tadi atau bahan mentah tadi dikelola oleh daerah atau negara metropolitan. Kemudian hasil daripada baik itu berupa barang setengah jadi maupun barang jadi itu akan dikembalikan kepada daerah atau negara jajahannya untuk dijadikan sebagai konsumen barang jadi yang dihasilkan oleh berbagai industri pada negara metropolitan tersebut. Nah, dengan demikian di sini timbul struktur ketergantungan antara daerah pinggiran dengan daerah metropolitannya, dan ini merupakan penghambat yang tidak dapat diatasi bagi negara-negara berkembang. Nah, inilah teori kedua, yaitu teori ketergantungan. Nah, sekarang yang ketiga. Kita melihat yang ketiga ini adalah teori Rostow. Teori Rostow ini melibatkan 5 fase pembangunan Rostow. Kita lihat bersama. Yang pertama adalah masyarakat tradisional. Nah, pada fase ini tentu saja fungsi produksi terbatas. Kenapa? Karena cara-cara berproduksi masyarakatnya masih menggunakan cara yang sangat primitif atau sederhana. Dan masyarakat hidupnya masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional dan bersifat turun-temurun. Jadi adat istiadat masih sangat mengikat pada teori pertama ini, yaitu masyarakat tradisional. Akibat daripada hal ini, tingkat produksi masih sangat terbatas. Kenapa? Karena masih menggunakan cara-cara yang sangat tersederhana dan primitif. Sehingga sumber daya masyarakat yang digunakan untuk dalam kegiatan sektor pertanian juga terbatas. Nah, kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah prasyarat untuk lepas landas. Jadi teori Rostow yang kedua ini adalah prasyarat untuk lepas landas. Pada fase ini, masyarakat sudah mulai mempersiapkan diri atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang. Nah, pada fase ini pertumbuhan ekonomi akan berlangsung secara otomatis. Nah, selanjutnya ada 2 corak menyertai tahap prasyarat lepas landas ini. Yang pertama adalah tahap prasyarat lepas landas yang dialami oleh negara-negara Eropa, Asia Timur maupun Asia Tengah, kemudian Afrika, di mana tahap ini dicapai dengan perombakan masyarakat tradisional yang bersifat lama. Nah, yang kedua, tahap prasyarat lepas landas yang telah dicapai oleh negara-negara born free seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia. Negara ini mengalami prasyarat lepas landas tanpa harus merombak sistem masyarakat tradisionalnya. Jadi ada 2 perbedaan di sini. Yang pertama, tahap prasyarat lepas landasnya harus masih melakukan perombakan terhadap masyarakat tradisionalnya. Sedangkan yang kedua, tahap prasyarat lepas landas tanpa harus merombak sistem masyarakat tradisional. Nah, sekarang kita melihat teori Rostow yang ketiga. Yang ketiga adalah tahap lepas landas atau take off. Pada tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam kehidupan masyarakat. Itu dapat dilihat dari revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi-inovasi, baik itu dalam sistem pemerintahan, pertanian, dan kebudayaan. Kemudian terbukanya pasar-pasar baru. Nah, hambatan-hambatan yang dihadapi, seperti halnya dengan unsur-unsur tradisional itu sudah mulai menghilang akibat adanya perubahan pada lepas landas.
Nah, di sini sudah terjadi modernisasi dan pertumbuhan ekonomi yang merupakan gejala umum yang terjadi di mana-mana. Sehingga otomatis tingkat pendapatan per kapita masyarakatnya mengalami peningkatan yang besar sebagai akibat adanya pertumbuhan pendapatan nasional yang melaju melebihi tingkat pertumbuhan penduduknya. Nah, berarti pada tahap lapas landas ini atau take off sudah mengalami kemajuan yang luar biasa pada segala bidang. Jadi tentu saja perekonomian penduduknya sudah mengalami peningkatan yang lebih baik. Nah, sekarang kita lihat yang keempat. Tahap yang keempat adalah gerakan ke arah kedewasaan. Nah, pada masa ini masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern. Nah, lebih canggih lagi daripada tahap ketiga. Nah, kita lihat bersama. Ketika sudah menggunakan teknologi modern, nah, sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alamnya itu sudah mencapai tingkat atau pendapatan tertinggi. Nah, struktur dan keahlian tenaga kerja itu mengalami perubahan akibat adanya tadi teknologi modern ini. Tentu juga kualitas sumber daya manusianya juga semakin diperlukan karena sudah menggunakan teknologi yang modern. Nah, peranan sektor industri di sini semakin penting karena akan melibatkan berbagai komponen atau pihak sektor pertanian yang tentu saja membutuhkan kualitas daripada tenaga-tenaga ahli maupun buruh pekerja pada setiap bidang. Nah, kita lihat tahap yang terakhir atau tahap yang kelima. Tahap yang terakhir adalah masa konsumsi tinggi. Nah, ini sudah fase tertinggi. Pada orientasi ini tidak lagi melibatkan masalah produksi, akan tetapi lebih difokuskan kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas konsumsi dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, pada tahap terakhir ini sudah tidak melibatkan lagi atau fokus kepada masalah produksi daripada segala bidang, tetapi dia berfokus kepada bagaimana peningkatan kualitas konsumsi dan kesejahteraan masyarakatnya di tiap negara. Nah, ini bertujuan untuk memperbesar pertumbuhan dan kekuasaan terhadap wilayah lain. Yang kedua, menciptakan welfare state sehingga kemakmuran menjadi lebih merata. Dan yang terakhir, mempertinggi konsumsi masyarakat di atas keperluan pokok seperti sandang, pangan, perumahan. Nah, menjadi barang-barang berkualitas tinggi, tahan lama, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakatnya. Nah, ini ada 5 teori yang merupakan fase pembangunan oleh Rostow. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita lihat teori pembangunan yang lain, yaitu teori gelombang Toffler. Nah, Toffler di sini juga melibatkan 3 hal. Yang pertama, ada namanya gelombang pertama atau peradaban pertanian. Nah, pada masa ini ditandai dengan berbagai hal. Kita lihat yang pertama, banyaknya masyarakat memakai baterai alamiah. Nah, di sini masih bersifat tradisional. Kemudian yang kedua, memiliki keluarga yang besar atau extended family. Yang ketiga, kaum petani bercocok tanam sekedar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi ketika dia melakukan produksi pertanian atau ada hasil pertaniannya, itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri, tidak untuk diperjualbelikan. Nah, yang keempat, pasar di sini bukan merupakan hal yang penting, karena jika ada kelebihan hasil pertanian atau perkebunan, itu akan disimpan sebagai lumbung
Biasanya kita istilahkan di sini sebagai lumbung padi. Jadi itu disimpan untuk digunakan pada masa atau musim paceklik nanti. Nah, ini berkaitan dengan yang ketiga tadi, karena kaum petani dan perkebunan itu bercocok tanam sekedar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, jadi tidak untuk dipasarkan. Nah, yang terakhir, tingkat ketergantungan antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain itu sangat kecil. Nah, memang tidak saling bergantung. Kenapa? Karena petani di sini hanya melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak untuk kebutuhan orang lain. Dan tidak ada pasar, jadi tidak terlalu mengutamakan pemasaran. Nah, inilah beberapa fase dalam gelombang peradaban pertanian menurut Toffler. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah peradaban industri. Jadi tadi ada peradaban pertanian pada gelombang 1. Nah, pada gelombang kedua ini adalah peradaban industri. Kita lihat fase-fasenya. Dalam masa ini, masyarakat sudah mulai menggunakan energi dari minyak dan gas yang tidak dapat diperbaharui. Berarti sudah menggunakan misalnya minyak bumi telah dikelola menjadi gas LPG, minyak tanah, solar, bensin, dan sebagainya. Karena sudah mulai menggunakan energi dari minyak dan gas yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang kedua, keluarga atau kehidupan keluarga hanya mencakup keluarga inti. Jadi bedanya dengan tadi yang peradaban gelombang 1, itu keluarganya diperbanyak. Bahkan keluarga jauh pun itu dianggap sebagai keluarga pada gelombang 1. Sedangkan pada gelombang kedua ini, keluarga hanya mencakup keluarga inti. Yang ketiga, peranan pasar di sini sangat vital. Bedanya dengan yang pertama tadi tidak mengutamakan pasar, bahkan tidak ada pemasaran. Nah, yang kedua ini peranan pasar sangat penting, sangat vital. Karena itu produksi dengan menggunakan mesin-mesin raksasa yang berteknologi canggih yang memang dirancang untuk produksi massa. Nah, di sini karena peranan pasar sangat dibutuhkan, maka proses produksi itu juga harus sangat besar. Yang keempat, pendidikan dan media massa memegang peranan penting dan ada kecenderungan manusia mulai mendominasi alam. Nah, di sini pelibatan pendidikan dan masyarakat umum sudah memegang peranan penting dan ada kecenderungan manusia sudah mendominasi alam. Jadi sudah melakukan perubahan daripada potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu wilayah. Nah, yang keempat, di sini terjadi pemborosan bahan baku dan energi. Nah, sudah ada pemborosan karena tadi sudah melibatkan energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang terakhir, masyarakat pada masa ini sudah banyak berkomunikasi dengan menggunakan media kertas dan jasa postal. Jadi sudah mengalami kemajuan. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Apa perbedaan daripada gelombang 1, 2, dan 3? Nah, gelombang ketiga ini disebut dengan peradaban informasi. Jadi sudah lebih tinggi lagi daripada gelombang kedua. Pada masa ini masyarakat sudah banyak menggunakan energi yang diperbaharui. Atau sudah ada renewable atau perubahan yang dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Misalnya energi angin, kemudian sinar matahari yang dapat digunakan. Yang kedua, dalam produksi, masyarakat sudah mulai berlari dari cara-cara berproduksi tangan mesin ke suatu proses produksi menggunakan proses biologi. Jadi menggunakan teknologi alam. Kemudian ketergantungan atau keterkaitan antar wilayah ini sudah sangat menonjol. Jadi interaksinya sangat baik dan tinggi. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi tinggi yang meliputi penerbangan sampai teknologi informasinya. Jadi tahap ketiga ini yang merupakan peradaban informasi sudah menggunakan teknologi yang berkualitas. Nah, anak-anakku sekalian,
dari teori-teori itu kita masuk kepada interaksi wilayah atau teori interaksi wilayah. Nah, perkembangan wilayah itu tidak berjalan serentak. Jadi tiap wilayah pembangunannya tidak sama atau perkembangan pembangunan wilayah itu tidak berjalan serentak dan tidak bersamaan. Kenapa? Karena tentu melihat kualitas sumber daya manusia dan kualitas sumber daya alamnya. Kemudian ada wilayah yang dapat berkembang pesat, namun ada pula yang berjalan lambat. Nah, perkembangan wilayah ini akan terkait dengan interaksi antar wilayah. Nah, apa saja yang terlibat dalam interaksi wilayah itu? Tentu ada jumlah penduduk, jarak, dan jumlah jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah. Nah, anak-anakku sekalian mungkin sudah punya gambaran kita akan membahas apa jika sudah melibatkan jumlah penduduk, jarak, dan jumlah jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah. Kita lihat yang pertama. Nah, teori grafik yang dikemukakan oleh K.J. Kensky. Jadi teori interaksi wilayah yang pertama ini disebut teori grafik. Ini adalah salah satu komponen penting interaksi antar wilayah yang merupakan infrastruktur berupa jaringan jalan. Makin banyak jaringan jalan yang menghubungkan antar kota, maka alternatif distribusi penduduk, barang maupun jasa itu makin lancar. Jadi makin banyak jalan yang terhubung antar satu wilayah itu, maka jumlah penduduk atau mobilitas penduduk di dalamnya juga itu akan semakin tinggi. Dan tentu saja peningkatan barang dan jasa yang masuk itu makin lancar. Nah, antara satu wilayah dan wilayah yang lain senantiasa dihubungkan oleh jalur-jalur transportasi. Ini tentu saja. Sehingga membentuk yang namanya pola jaringan jalan atau pola jaringan transportasi. Nah, tingkat kompleksitas jaringan yang menghubungkan berbagai wilayah ini merupakan salah satu indikasi terjadinya atau kuatnya arus interaksi. Nah, anakku sekalian, sebagai contoh gambar di atas bisa anakku perhatikan. Gambar yang di atas dengan gambar yang di bawah ini, itu ada perbedaan. Dua wilayah yang dihubungkan dengan satu jalur jalan tentunya memiliki kemungkinan hubungan penduduknya itu jauh lebih kecil. Karena hanya ada satu jalan yang terhubung. Sedangkan jika ada dua wilayah yang memiliki jalur transportasi yang lebih banyak, tentu saja peningkatan mobilitas penduduk, barang dan jasa yang masuk itu akan semakin meningkat pula. Nah, anakku sekalian, untuk menganalisis potensi kekuatan interaksi antar wilayah ini, itu K.J. Kensky mengembangkan teori grafik dengan membandingkan jumlah kota atau daerah yang memiliki banyak rute jalan, sehingga ada atau menimbulkan kekuatan interaksi. Nah, kita lihat bersama. Yang pertama ada rumus indeks konektivitasnya. Jadi dari teori tadi, dari teori K.J. Kensky itu, dia menghasilkan rumus indeks konektivitas. Kita lihat bersama, beta sama dengan E per V. Di mana beta di sini adalah indeks konektivitasnya, E adalah jumlah jaringan jalan, dan V adalah jumlah kotanya. Nah, sekarang kita lihat soal pertama. Silakan anakku sekalian sediakan buku dan pulpennya untuk menyelesaikan soal ini. Nah, anakku diperhatikan soal pertama, jalan mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan wilayah, yaitu untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan antar wilayah. Pemerataan hasil pembangunan melalui distribusi barang, jasa, maupun prasarana vital penunjang semua aktivitas masyarakat serta
pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan konektivitas dari berbagai wilayah melalui jaringan jalan. Nah, di bawah ini terdapat dua wilayah, yaitu wilayah A dan wilayah B, yang masing-masing daerahnya memiliki tingkat mobilitas yang berbeda. Nah, kita lihat. Nah, ini wilayahnya. Wilayah A dengan berbagai jaringan jalan dan potensi kotanya, sedangkan wilayah B seperti kita lihat pada gambar di atas. Nah, anak-anakku sekalian, silakan hitunglah indeks konektivitas masing-masing wilayah, yaitu wilayah A dan B, dan bagaimana interaksi antar kota pada wilayah A dan B. Nah, kita lihat rumusnya kembali. Nah, rumus indeks konektivitasnya beta sama dengan E per V, di mana indeks konektivitasnya adalah beta, E adalah jumlah jaringan jalan, dan V adalah jumlah kotanya. Sudah ditulis? Oke, kita masuk ke soal. Ini soalnya. Nah, silakan. Yang sudah selesai, silakan raise hand, angkat tangannya, kita bahas. Perkenalkan diri nak, dari sekolah mana, sebutkan namanya. Silakan raise hand. Kita masuk dalam sesi interaksi. Nah, anakku sekalian, kita lihat tadi, wilayah A itu jumlah jaringan jalannya itu adalah 9. Nah, itu harus dihitung tadi jaringan jalannya berapa. Ternyata jumlah jaringan jalannya atau E sama dengan 9. Jumlah kotanya atau V itu sama dengan 6. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Beta sama dengan E per V. Berarti jumlah jaringan jalan per jumlah kota sama dengan 9 bagi 6 itu adalah 1,5. Nah, itu jawabannya untuk wilayah A. Sedangkan untuk wilayah B, jumlah jaringan jalannya itu ada 10. Nanti kita kembali ke soalnya, soal gambarnya. Jumlah kotanya itu ada 7. Nah, sekarang kita masukkan ke pembahasan. Beta sama dengan E per V. Nah, 10 per 7 itu adalah 1,4. Nah, sudah ada perbandingannya. Ternyata wilayah A adalah 1,5, sedangkan wilayah B itu adalah 1,4. Sehingga berdasarkan nilai konektivitasnya, potensi interaksi antar kota di wilayah A lebih tinggi dibandingkan wilayah B. Hal tersebut terjadi dengan catatan kondisi alam, sosial, serta kualitas prasarana jalan antar kedua wilayah ini harus relatif sama. Nah, kita kembali ke soal tadi. Dari mana ini 9 dan 6? Atau 10 dan 7? Nah, ini anak-anakku sekalian. Wilayah A, jumlah jaringan jalannya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jumlah jaringan jalannya ada 9. Sedangkan jumlah kotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 9 per 6, 1,5. Sekarang kita lihat wilayah B. Wilayah B, jaringan jalannya tadi ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jaringan jalan wilayah B ada 10. Sedangkan jumlah kotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jumlah kotanya ada 7. Nah, ini anak-anakku sekalian. Jadi perbandingan wilayah A dan wilayah B itu ternyata indeks konektivitasnya atau potensi interaksi antar kota wilayah A lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah B. Tapi dalam membandingkan kedua wilayah itu, dalam menggunakan rumus ini,
Kita harus melihat apakah kualitas prasarana jalan, kondisi alam atau topografinya, kemudian sosial budayanya itu antara kedua wilayah ini harus relatif sama. Oke anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang teori pembangunan wilayah. Untuk Bapak, Ibu guru pendamping di sekolah, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Dan untuk seluruh anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, tetap semangat berprestasi, tetap rendah hati, karena generasi Smart School berkarakter cerdas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.